Ya, selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas. Saya mewakili dari kelompok proyek penjualan mobil BSI. Saya akan memperkenalkan, kita akan mempresentasikan hasil proyek kita, dan tema proyek kita itu tentang penjualan mobil UBSI. Nah, saya akan memperkenalkan nama-nama, yaitu saya sendiri namanya Rina Susanti. Ada Ruslan Effendi, ada Wajz Alfarizi, ada Punto Pandoyo, dan ada Nurmula. Nah, di sini untuk kita membuat proyek penjualan mobil BSI, sebelum kita masuk ke langkah-langkah berikutnya, saya ingin menjelaskan untuk langkah yang pertama, yaitu kita membuat database. Membuat database, nah, kita masuk pada awal dulu. Oke, kita mau buat data baru, data. Nah, sini sudah ada data-data dari proyek yang kita buat. Kita mau lihat di sini ada namanya proyek penjualan mobil. Nah, di sini ada 10 tabel. Ada detail penjualan, ada detail penjualan, ada mobil, ada pemesanan, ada penjualan, ada retur penjualan, ada sementara 2, ada supplier, dan ada user. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tabel-tabel ini. Yang pertama saya menjelaskan tabel user. Kita buka di struktur. Nah, di struktur ini itu ada nama ID user, ada nama user, ada akses, ada password. Nah, untuk ID sendiri itu kita pakai primary key supaya tidak datanya tidak double. Nah, untuk jenis tipe datanya itu integer, ada 11 baris. Untuk ID user itu ada tipe datanya char, itu 5. Nama user itu ada varchar 40. Untuk hak aksesnya itu ada varchar 10. Untuk password itu varchar 30. Nah, selanjutnya itu ada supplier. Kita buka struktur. Nah, di sini ada kode supplier. Kita pakai primary key. Di sini tipe data yang dipakai itu char 5, nama supplier itu char 25, alamat char, tipe datanya char 50, telepon itu tipe datanya char 15. Nah, untuk kita mengubah, kalau mungkin ada yang salah gitu, itu bisa diubah. Terus mungkin kalau ada yang salah nih, ini ternyata nggak kepake, nah ini kita hapus. Terus di sebelah sini ini ada untuk keterangannya, ada ubah, ada hapus, ada kunci utama, kita mau kasih primary key-nya tidak gitu kan. Nah, ada indeksnya, ada uniknya, ada spesialnya atau enggak gitu. Nah, itu selanjutnya itu data yang kita pakai untuk program untuk proyek kita, yaitu proyek penjualan mobil. Selanjutnya kita mau lanjut ke NetBeans. Nah, di NetBeans sendiri kita masuk ke web page, kita buka, kita di situ buka indeksnya. Nah, di sini di indeks ini HTML body itu untuk keseluruhan. Background-nya itu kita bisa kasih background apa aja, terserah. Nah, di sini kita kasih URL, image, kita ambilnya dari mana. Nah, untuk background-nya itu ukurannya apa. Nah, di sini ada background size, kita pakai ukuran cover. Nah, background repeat, no repeat nggak usah. Untuk marginnya auto. Nah, ini background color-nya ada 16. Ini background color. Nah, welcome juga. Nah, ketika tampilan kita untuk login, nah untuk tampilan awalnya ini, welcome to the journey. Jadi ketika kita di situ ada form namanya form post, yaitu untuk mengirim. Nah, di sini ada login atau proses.
Untuk bordernya itu untuk garisnya kita kasih 1, dan untuk weightnya itu ukuran formnya gitu, ukuran tabelnya itu 30%. Nah, ini subheadingnya 3. Nah, display login aplikasi. Nah, untuk ini ada username. Nah, untuk input kita mau input tipe teks, nama ininya username, kita input, terus ada password, terus ada tipe submit. Nah, di sini ada login dan ada tipe reset, value-nya reset. Jadi tadi tipenya submit, value-nya login, terus tipe reset, value-nya reset. Nah, selanjutnya kita masuk ke Java login. Tadi kita udah masuk ke indeksnya, sekarang kita masuk ke source package, control, login Java. Nah, di sini sudah ada login Java-nya, ada servernya, kita login gini. String proses, kita proses untuk ketika kita mau logout, ada keterangan logoutnya dan indeks. Lanjut. Nah, untuk kita login tadi tampilannya itu ada login, ada username, ada password, ada akses, ada ID, ada itu di indeks JSP. Ketika kita masukin username, ID, hak akses, ketika kita masukin admin, itu kita masuk ke connect namanya ke beranda JSP. Dan untuk ketika kita jika kita mau masuk get hak akses, kita masukin user, maka itu yang terpanggil itu filenya beranda 2. Nah, ini tampilan yang tadi saya jelaskan, tampilan untuk kita login-nya itu di sini ada welcome to the journey. Untuk kita login ke aplikasi, kita masukin username-nya. Itu kita pakai yang user 2. Password-nya kita reset. Nah, di sini tampilan untuk tampilan awalnya. Nah, ketika kita mau logout juga simak. Oke, nah terus selanjutnya presentasi akan dijelaskan teman saya, Wadis Alfarizi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat data master mobil. Pertama kita bikin fakas model mobil. Sini bikin data string kode mobil, nama mobil, harga mobil, stok mobil. Untuk input kode mobil pakai getter and setter. Selanjutnya kita buat input mobil JSP. Kita membuat from metodenya post action mobil servlet. Terus di sini ada tabel, nama tabel, kode mobil, nama mobil, sama harga mobil, stok mobil, input tipenya submit, name aksi, value-nya simpan, input, reset, value-nya batal. Untuk melihat data, di sini ada link ke beranda halaman tampil mobil. Selanjutnya kita akan membuat edit mobil JSP. Sini ada string kode mobil, request, dan letter kode mobil. Terus untuk koneksi, query-nya
query-nya select bintang from mobil where kode mobil. Terus di sini ada from, metodenya post, action mobil, labelnya ada kode mobil, nama mobil, harga, stok. Untuk inputnya tipe submit, name aksi, value-nya ada update, input tipe reset, value-nya batal. Untuk melihat data, di sini ada link ke beranda halaman tampil mobil. Selanjutnya kita akan membuat tampilan mobil JSP. Untuk codingannya seperti ini. Koneksi database-nya, string kode mobil. Terus untuk query-nya select bintang from mobil, order by kode mobil. Link untuk edit dan link untuk hapus. Untuk nambahin data mobil, sini ada link beranda JSP halaman input mobil. Selanjutnya kita membuat serpet. Jika aksi tidak sama dengan 0, maka untuk tampilan get parameternya kode mobil, nama mobil, harga stok, sama jika aksinya simpan, di sini akan dengan seperti ini. Terus jika selain di atas ini, maka tampilannya akan gagal eksekusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat data master user. Pertama kali untuk langkahnya hampir sama seperti membuat data master mobil. Pertama kita membuat Java class model user. Tampilan codingannya seperti ini. String ID, ID user, nama user, hak akses, password. Terus untuk input ID-nya kita pakai getter and setter bersama sama data master langkahnya. Dan selanjutnya input user JSP, membuat input user JSP. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan codingannya ada, kita membuat metodenya post action user shelter. Untuk tabelnya di sini ada ID, terus ID user, nama user, hak akses, terus password. Inputnya tipe 1, name aksi, value-nya simpan. Input tipe reset, value batal. Untuk melihat data kita ada link beranda JSP halaman tampil user. Edit user, membuat edit user JSP. Sini untuk koneksi database-nya, string post get parameter ID, koneksi. Di sini query-nya select bintang from where ID, terus ini terus di sini ada begin from, method post, action user select. Untuk tabelnya sini ID, terus ID user, nama user, hak akses, password. Input tipe submit, name aksi, value-nya update. Terus tipe input reset, value-nya batal. Sama untuk melihat data, tanda link JSP, beranda JSP halaman tampil user.
Selanjutnya kita bikin file tampil user JSP. Untuk codingannya seperti ini. Di sini koneksi database-nya. User, string ID user, ID nama user, hal access, password, query, select form, user order by ID. Terus lagi outputnya, sini ada link edit, terus link untuk hapus. Menambah data beranda input user. Terus selanjutnya membuat user server. Untuk user server di sini hampir sama apa ini? Untuk aksi itu sama dengan 0, maka dia akan tampil ID get parameter ID user, terus nama user, akses sama password. Jika aksi simpan, maka dia query insert into user file. Jika dia delete, maka di sini dia akan query delete from user where ID. Jika selain di atas, maka dia akan gagal eksekusi. Dan ini hasil codingan data master yang tadi dibikin. Ada data master mobil, juga ingin menambah data atau tinggal klik tambah data. M5 yang untuk stoknya kita kasih 1, klik simpan, akan tambah sendiri. Jika ingin edit, tinggal klik edit, terus ganti 2, update, menghapus data. Jika mau menghapus data, maka tinggal klik hapus data. Kurang lebih sama seperti itu di data user. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan data master supplier. Sebelum pembuatan data master supplier, untuk langkah pertama kita membuat kelas Java model supplier. Di kelas Java model supplier kita membuat data string dengan kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Kemudian pendeklarasian dengan metode insert kode, getter, and setter. Setelah pembuatan kelas model supplier, kita ke tampilan input supplier JSP. Di tampilan supplier JSP, kita membuat form dengan metode post action supplier server dengan data yang berisi kode supplier dengan input tipe tag nama kode supplier. Kemudian nama supplier dengan input tipe tag nama name supplier. Alamat dengan input tag name alamat. Untuk telepon dengan input tipe tag name telepon. Dengan option dengan tipe submit name aksi value simpan yang digunakan untuk menyimpan
Kemudian input type reset value batal untuk batal. Jika kita pilih lihat data, maka akan beralih ke form tampil supplier. Setelah ke input supplier, kita ke form edit supplier. Nah, di sini kita disediakan script yang digunakan untuk memanggil sebuah data dari kelas Java supplier tadi. Untuk pembuatan koneksi, request string dengan query select bintang from supplier where kode sub. Kemudian di bagian formnya kita menggunakan metode post action supplier server dengan tabel yang berisi kode supplier dengan input tag value kode supplier read only dan nama supplier dengan input tag name supplier value supplier, alamat dengan input tipe tag nama alamat value alamat, dengan telepon input dengan input tipe tag name telepon value telepon, dengan pilihan option dengan input tipe submit name aksi value update, dan input type reset value batal. Jika kita pilih lihat data, maka akan beralih ke tampil supplier. Nah, dari edit supplier, jika sudah selesai, kita menuju ke tampil supplier JSP. Nah, di tampil supplier JSP, kita membuat tabel yang berisi baris dengan kode supplier, nama supplier, alamat, telepon, dan aksi. Untuk pengoneksian database, kita menggunakan string kode sub sama dengan 0, string nama supplier sama dengan 0, string nama alamat sama dengan 0, string telepon sama dengan 0, reset rs sama dengan 0. Script ini digunakan untuk memanggil data dari pemodelan kelas supplier Java dengan membuat koneksi request string, query select bintang from supplier, order di kode supplier ascending, yang nantinya data akan dipanggil secara berulang dari kecil ke besar. Kemudian ada opsi edit dan hapus. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan runningan program. Nah, berikut adalah tampilan dari data master supplier. Jika kita klik tambah data, maka kita akan beralih ke tampilan form untuk penginputan data. Misalnya kita input kode supplier S4, nama supplier isi Budi, alamat Jakarta, telepon 02188. Jika kita klik simpan, maka akan ada pemberitahuan data telah ditambahkan. Klik OK. Nah, berikut tampilan data input yang tadi kita tambahkan.
Jika kita klik edit, maka kita akan kembali ke form pengisian data untuk pengeditan data. Misalnya kita edit nama jadi Doni, klik update, maka akan ada pemberitahuan data telah diupdate dan data akan secara otomatis berubah. Dan jika kita klik hapus, maka akan ada pemberitahuan data telah dihapus. Klik OK, maka data akan secara otomatis terhapus dari form master data supplier. Setelah pembuatan data master supplier, kita akan membuat data transaksi pemesanan mobil. Sebelum membuat data transaksi pemesanan mobil, kita membuat Java class model pemesanan. Pertama kita buat adalah data string dengan nomor pesan, tanggal pesan, pelanggan, kode mobil, quantity, dan subtotal. Kemudian data kita deklarasi lagi. Kemudian data dideklarasi kembali dan kita memakai insert kode getter and setter. Nah, di dalam pemodelan kelas Java pemesanan ini terdapat sedikit perbedaan, yaitu terdapat tambahan script, yaitu seperti function, diantaranya adalah public string select all yang digunakan untuk menampilkan keseluruhan data. Kemudian ada public string select untuk menampilkan data dari pemesanan. Kemudian public string to delete untuk menghapus, dan public string to insert untuk menampilkan data yang telah kita input. Setelah pendeklarasian model pemesanan selesai, kita menuju ke form pemesanan JSP. Nah, di sini terdapat script yang diantaranya adalah digunakan untuk memanggil waktu, yaitu tanggal, tahun, bulan, serta import serta pembuatan koneksi dari yang akan dipanggil dari pemodelan pemesanan kelas Java. Nah, di form pemesanan kita menggunakan metode post dan action servlet pemesanan dengan tabel yang berisi nomor pesan, tanggal pesan, mobil, harga, jumlah pesan, subtotal, dan nama pelanggan. Nah, di kolom mobil kita diharuskan memilih kode mobil yang akan kita pesan. Jika kita klik kode mobil, maka akan secara otomatis menampilkan kode mobil beserta
serta nama mobil yang kita pesan. Ada script untuk pemanggilan data dengan requesting query select from pemesanan, yang artinya data akan ditampilkan secara berulang sesuai dengan apa yang kita input. Kemudian dari sini kita beralih ke servlet pemesanan. Nah, di server pemesanan kita akan membuat koneksi dan mengambil beberapa string yang telah kita deklarasikan di kelas model pemesanan Java yang akan memanggil yang akan menampilkan data yang telah kita input di form pemesanan tadi. Nah, untuk string URL ini pembuatan URL untuk halaman beranda. Nah, jika kita memilih aksi tambah, maka akan menampilkan fungsi to insert yang artinya akan menambah data. Selain itu, jika kita memilih hapus, menampilkan perintah delete yang artinya menghapus. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan tampilan program transaksi. Nah, berikut adalah tampilan untuk transaksi pemesanan mobil. Di sini kita akan mencoba menginput transaksi pemesanan mobil. Misalnya kita tambahkan ke pemesanan. Nah, di sini nomor pemesanan akan secara otomatis berulang sesuai dengan data yang sudah kita input. Kita pilih tanggal, misalnya kita pilih tanggal sekarang. Untuk mobil kita pilih dengan kode mobil M3. Harga akan secara otomatis tampil dan kita akan klik guna pesan. Misalnya kita ingin membeli satu mobil, maka subtotal akan secara otomatis tampil. Untuk nama pelanggan kita isi bebas, misalnya Johnny. Jika sudah selesai, kita klik tambah. Nah, maka akan tampil pemberitahuan data berhasil ditambah. Kita klik OK. Nah, berikut data yang tadi kita input dengan nomor pesan PS 0005 tanggal 7 bulan 7 2020 atas nama pelanggan Joni dengan kode mobil yang 3, jumlah pemesanan 1, total harga 160 juta rupiah. Kemudian yang kita ingin hapus, kita klik hapus, maka akan tampil pemberitahuan data berhasil dihapus.
Sekian penjelasan dari saya. Untuk transaksi penjualan mobil akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang bernama Ruston Effendi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ruston Effendi dengan NIM 111808848. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan data penjualan dan juga retur penjualan. Untuk membuat data penjualan, pertama yang kita lakukan adalah membuat data Java class model. Ini dia ada di source package. Kita bikin di folder model Java class model. Scriptnya seperti ini. Public class penjualan. Di sini kita membuat data string, ada nomor, tanggal, total, nopes, kode mobil, PTI, subtotal, pelanggan. Semua dideklar di sini dengan this. Nah, kemudian kita membuat data script ini dengan cara insert kode dan getter and setter. Kemudian kita di sini membuat sebuah fungsi DML ya. Di sini ada public string select all dengan query select bintang from penjualan. Yang artinya pilih semua dari tabel penjualan. Ada juga select bintang from penjualan where no jual. Yang artinya tampilkan semua dari tabel penjualan berdasarkan nomor jualnya. Kemudian ada public string to delete. Di sini query-nya delete from sementara. Kemudian ada public string to insert. Ini insert into sementara. Jika ini sudah selesai, dilanjutkan dengan pembuatan file penjualan JSP. Di penjualan JSP, kita akan memakai tanggal dan tahun secara otomatis. Di sini kita impor model pemesanan. Nah, di sini kita akan membuat nomor penjualan secara otomatis. Di sini nomor penjualannya PJ0001, integernya urutan baru, request string get integer 1. Di sini kita pakai perulangan. Integer I sama dengan panjang kode. I lebih kecil dari 6. I plus plus. Yang artinya dia akan terus berurutan. Kita juga membuat nomor fakturnya FPJ. Dia akan secara urut juga. Kemudian di transaksi penjualan, kita membuat form. Form dengan metode post, actionnya server penjualan. Di tabelnya berisi kolom nomor penjualan, input tipenya teks, name-nya no, value no, ada nomor faktur, tanggal, nomor pesan. Nah, untuk nomor pesan, ini kita ambil dari tabel pemesanan. Di sini ada query pesan, phone stmt execute query, select nomor pesan from pemesanan, where not exist, plus select bintang from penjualan, where pemesanan, nomor pesan sama dengan penjualan nomor pesan. Nah, ini artinya adalah kita akan menampilkan nomor pesan dari tabel pemesanan yang tidak eksis, tidak ada di tabel penjualan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di hasil tampilan programnya. Kemudian kita juga akan menampilkan tabel sementara. Di sini ada query select bintang from sementara. Di mana tabel sementara ini untuk menyimpan data-data
mobil yang akan dijual berdasarkan tabel sementara yang diinput. Di tabel sementara ada nomor pesan, tanggal, nama pelanggan, kode mobil, jumlah, total harga, aksi. Nah, untuk aksi delete, dia nanti akan terhubung ke servlet penjualan. Kemudian kita panggil juga di sini data source-nya untuk menampilkan jumlah total yang ada di tabel sementara itu. Di sini query-nya adalah select sum quantity as TTLD, sum subtotal as TTLK from sementara. Ini ada jumlah mobil yang dijual. Ini nanti akan muncul secara otomatis. Total bayarnya juga. Di sini ada input tipe submit, value simpan, name-nya aksi. Ada juga input tipe reset, value cancel. Setelah membuat penjualan JSP, kita lanjutkan dengan pembuatan servlet penjualan. Di servlet penjualan ini, data yang ada di kelas model penjualan, kita panggil semua. Kita juga request get parameter yang ada di penjualan JSP. Nah, di sini kita melakukan switch aksi. Jika aksinya delete, dia akan menampilkan atau mengerjakan query delete from sementara where kode mobil. Hapus data dari tabel sementara berdasarkan kode mobil. Jika case-nya simpan, dia akan insert ke penjualan. Value-nya sesuai dengan data yang sudah kita buat di Java class model tadi. Cancel, truncape tabel sementara. Jadi data yang ada di tabel sementara itu dikosongkan semua. Kemudian, jika aksi tambah menginput tabel sementara berdasarkan nomor pemesanan. Insert into sementara value-nya ini. Selain itu, jika aksi simpan, dia akan menangkap hasil dari tabel sementara ini. Selain itu, select bintang from sementara, kita result set RS, turn ambil data SQL2. Di sini ada perulangan. Insert into penjualan value. Ini untuk memasukkan data ke tabel penjualan berdasarkan tabel sementara yang diinput tadi. Terus dia akan update mobil set stock, dia akan mengupdate stok yang ada di tabel mobil, kemudian menginsert ke tabel detail penjualan. Setelah itu semua dilakukan, dia akan secara otomatis truncape tabel sementara, mengosongkan tabel yang ada di data yang ada di tabel sementara. Jika tidak error, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil di aksi apa yang akan dilakukan dan akan langsung terhubung ke Beranda JSP halaman jual. Selain itu, data gagal di aksi yang dilakukan apa. Baik, jika sudah selesai, kita akan lihat tampilan programnya. Kita sudah ada di tampilan beranda. Di sini ada penjualan mobil. Nah, di sini kan ada PJ003, berarti ini adalah nomor penjualan yang ketiga. Karena nomor 1 dan 2 sudah dipakai untuk membuat data laporan. Begitu juga dengan fakturnya. Di sini ada nomor pesan, pilih nomor pesan. Di sini tersedia nomor pesan 3 dan 4. Kenapa? Karena nomor 1 dan 2 sudah dipakai. Contoh, kita masukkan pemesanan nomor 03. Kita tambah. Maka tabel sementaranya sudah terisi. Ini adalah data mobil yang akan dijual. Pemesanan 03
Atas nama Ibu Mega, kode mobilnya M3, totalnya 160 juta. Langsung kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya, setelah membuat data penjualan, kita akan melanjutkan dengan membuat data retur penjualan. Langkahnya sama seperti tadi. Pertama yang kita buat adalah Java Class Model. Java Class Model diberi nama retur penjualan. Di sini kita membuat tipe data string dengan datanya nomor retur, tanggal, kode mobil, total, nomor jual, nomor faktur, nomor pesan. Nah, untuk ini kita pakai getter and setter. Di sini juga kita sisipkan query select bintang from retur penjualan. Dan juga select bintang from retur penjualan where nomor retur. Jika ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan pembuatan retur penjualan JSP. Sama seperti penjualan JSP, di sini kita akan memakai data, memakai tanggal, tahun, bulan secara otomatis. Dan juga nomor retur penjualannya secara otomatis dan berurutan dari 1, 2, 3, seterusnya. Lalu kita membuat form untuk transaksi retur penjualannya dengan metode post, actionnya ke server retur penjualan. Di sini ada nomor retur, tanggal, nomor penjualan. Nah, untuk nomor penjualan kita pilih berdasarkan nomor penjualan yang sudah diinput. Di sini juga ada select nomor jual from penjualan where not exist. Select bintang from retur penjualan where penjualan nomor jual sama dengan retur penjualan nomor jual. Jadi kita akan menampilkan nomor penjualan yang belum ada di tabel retur penjualan. Di sini kita juga akan menampilkan tabel sementara. Data yang akan tampil adalah nomor jual, tanggal, nomor faktur, kode mobil, jumlah, nomor pesan, dan aksi. Setelah retur penjualan selesai, kita lanjutkan dengan pembuatan servlet retur penjualan. Di servlet retur penjualan, string ini kita ambil berdasarkan Java Class Model retur penjualan. Get parameternya berasal dari retur penjualan JSP. Jika aksi case-nya delete from sementara di where kode mobil. Dia akan menghapus dari tabel sementara 2 berdasarkan kode mobil. Case simpan, dia akan menyimpan ke tabel retur penjualan. Cancel, dia akan mengosongkan tabel sementara 2. Kemudian kita akan melakukan insert ke tabel sementara 2 berdasarkan nomor penjualan. Jadi query-nya adalah select bintang from penjualan where nomor jual plus nomor jual. Selain itu, jika kita melakukan aksi simpan, maka yang terjadi adalah dia akan mengambil data dari tabel sementara 2, kemudian melakukan insert ke tabel retur penjualan dengan value, nomor retur, tanggal, total, dan request get string 1. Kemudian ada langsung otomatis mengupdate tabel mobil, langsung mengatur ke stoknya. Dan juga dia akan langsung insert ke tabel detail retur penjualan. Kemudian secara otomatis dia akan memperangkat tabel sementara 2. Jika tidak error, maka akan menampilkan data berhasil berdasarkan aksi. Selain itu, data gagal di aksi. Ini adalah tampilan form transaksi retur penjualan. Di sini terlihat nomor returnya adalah RPJ 0002 karena yang nomor 01-nya sudah dipakai untuk pembuatan laporan. Nomor penjualan, kita pilih nomor penjualan.
Ini adalah nomor penjualan yang belum ada di tabel retur penjualan. Kita pilih, misalnya yang akan diretur nomor penjualan 02. Kita tambah. Kita berhasil ditambah. Data yang ditambah tadi masuk ke tabel sementara 2. Di sini ada nomor penjualan, tanggal, nomor faktur, kode mobil, jumlah, nomor pesanan, dan aksi hapus. Misalnya kita tidak jadi meretur nomor penjualan yang ini, kita tinggal hapus saja. Dan nomor penjualannya akan kembali lagi. Jika transaksi returnya jadi, tinggal kita simpan aja. Simpan. Dan otomatis data yang disimpan akan masuk ke tabel detail retur penjualan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya bernama Nurmala Pradena untuk menjelaskan bagian pembuatan laporannya. Oke, pertama-tama kita ke Libres. Nah, kita klik kanan. Kita ke Adjar atau folder. Kita ke CTRA. Di situ open. Dari situ kita lanjut ke laporan. Kita klik kanan. Di situ new. Di situ ke rapat user. Nah, kita ke rapat user. Ini tampilan laporan mobil. Ini tampilan laporan data mobil. Di sini kita pakai form, method, atau get, action, atau tampilan mobil. Di sini juga kita pakai input type, number, name, jumlah, value, no. Input type submit, name, submit, sama value, cetak laporan. Nah, kita di sini balik lagi ke tampilan mobil. Kita pindahin ke tampilan mobil. Tampilan mobil kita di sini pakai INT, jumlah, amannya laporan atau laporan mobil, Jasper atau Pistok. Nah, dari Pistok kita ke laporan penjualan. Ini contoh laporan penjualannya. Laporan penjualan kita di sini ada. Kita di sini pakai action tampilan penjualan. Nah, ini select name, nama, bulan, ID sama bulan. Nah, di sini kita dari value dari Januari sampai Desember. Dan tahunnya masukkan tahunnya di sini kita pakai tahun dari 2019 sampai 2003. Kita udah habis dari cetak laporan penjualan, kita ke tampilan penjualan. Tampilan penjualan di sini pakai new, laporan atau laporan penjualan. Nah, parenthood bulanan, parenthood tahunan. Di sini INT-nya bulanan sama INT tahunan. Nah, ini contoh laporan rekturnya. Ini tampilan rekturnya. Di sini ada INT bulanan, ada INT tahunan. Di sini ada new, laporan atau laporan rektur Jasper. Di sini parenthood bulanan sama parenthood tahunan. Application atau PDF. Berikut hasil laporan data mobil. Stok paling kecil itu 20. Cetak laporan. Ini hasilnya, laporan data mobil. Hasil data laporan rektur dimasukkan bulanan di bulan Juni, di bulan 6, dan di tahun 2020. Ini hasil laporan penjualan di tampilan rektur.
laporan penjualan hasilnya kita masukkan di bulan Mei dan di tahun 2020. Ini hasil penjualan, laporan penjualan di bulan Mei di tahun 2020. Selanjutnya bakalan dijelasin sama teman aku sama Karisma. Demikian presentasi proyek dari kami. Proyek ini dibuat berdasarkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman akuntansi 2. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kami melakukan banyak kesalahan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.